Untuk
kumpulkan kami Tuhan, meskipun kami ada di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau ada Tuhan bersama kami Tuhan. Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, berjumpa lagi. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi puji Tuhan masih bisa kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Kakak akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua yang lebih membangkitkan hidup kita, bagaimana kita hidup di dunia ini, pola yang kita akan pakai, pola yang kita akan lakukan seperti apa. Tetapi satu hal, Yesus mau hidup kita selalu berpadanan dengan Dia. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita akan melihat satu kebenaran sesuai dengan tema yang disampaikan, yang diberikan oleh Ketua YMB Ko Ken Ken, bagaimana kehidupan atau kehidupan kekristenan yang seimbang. Apa sih? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita akan melihat satu hal, firman Tuhan menyeimbangi setiap perjalanan hidup kita di dunia ini, melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman atau tidak, sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Oke, kita lihat dari kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan oleh firman Allah, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Apa maksud dari Paulus? Tentu kita belajar dari Paulus ketika dia menuliskan surat ini, ketika dia menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bagaimana satu kerinduan hatinya. Dikatakan dia didesak dari dua pihak. Nah, ini berbicara menuju kepada keseimbangan. Mana yang harus kita lebih utamakan dan mana yang harus kita lebih pentingkan, ya kan? Jadi dia katakan dia didesak dari dua pihak, yang ada di dunia maupun yang ada berbicara tentang kehidupan nanti. Bagaimana dikatakan dalam ayatnya yang ke-21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ini berbicara tentang kehidupan perjalanan Paulus, bagaimana dia harus memberi dampak di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini maupun terlebih dengan Tuhan. Karena dia katakan, "Bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup," nah ini kita harus perhatikan, baris bawahi di sini. "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, ini berbicara tentang dunia dan tentang sorga. Nah, kita akan melihat sebagai tema, kita dikatakan kehidupan Kristen yang seimbang. Menjalani hidup-hidup kita, hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan Kristen yang seimbang itu? Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan? Terlebih kita, anak-anak remaja, ya, terlebih kita YMB yang ada di tempat ini. Bagaimana kita mau menunjukkan keseimbangan itu seperti apa? Ada berapa hal yang kakak akan berikan buat kita semua, yang akan dibawakan buat kita semua, menjadi satu hal bagi kita, pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Di masa muda kita, apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama adalah keseimbangan dalam kekristenan adalah kehidupan yang proporsional. Apa itu? Atau kehidupan ini sesuai dengan proporsi kita. Apa itu? Yaitu sebanding, seimbang, berimbang.
Nah, ini harus kita jalani. Nah, kadang-kala kita begini, pemikiran kita terbangun seperti ini. Berarti 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Bukan begitu. Karena kita berpikir seperti itu, ini kan supaya seimbang perjalanan kita, supaya seimbang. Misalnya belajar saya 50%, nggak belajar 50% seimbang. Itu salah. Apalagi kita mulai berkata, saya percaya 50% kepada Tuhan, 50% ke dunia. Bukan seperti itu. Seimbang dalam hal kekristenan, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap bagaimana Paulus berkata bahwa kehidupan kita itu berbicara tentang keseimbangan. Bahwa kalau engkau bekerja, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, mau kita di sekuler, mau kita dalam studi kita, mau dalam kita keluarga, apapun yang tugas kita kerjakan, ingat baik-baik. Kita kerjakan semua 100%. Kita menunjukkan bagaimana keseimbangan itu bukan 50% dan 50%. Dengan Tuhan 100%, dengan kehidupan pekerjaan kita, pendidikan kita kehidupan pekerjaan kita itu 100%. Jalani bersama-sama. Itu keseimbangan, supaya ketika kita percayakan satu hal bagi kita, maka kita akan sungguh-sungguh bekerja. Kita akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Keseimbangan itu ada. Tidak berat di kanan dan tidak ringan di kiri. Sama. Tapi jangan dipotong 100% itu jadi 50%. Tetap sama seperti apa kata Paulus dalam Kolose. Kerjakanlah segala sesuatu itu yang apa yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan. Demikian juga dalam pelayanan kita. Nah, ketika kita bekerja nanti, ketika kita selesai dari pendidikan kita, tidak mungkin ketika kita bekerja di satu perusahaan, di satu tempat di mana kita bekerja, kalau kita tidak bekerja dengan maksimal, pasti kita akan memberikan segala sesuatu. Pokoknya saya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan itu. Itu yang namanya profesional dalam pekerjaan. Jadi kita bisa melihat keseimbangan itu seperti apa. Nah, ketika kita melayani Tuhan di bidang kita, dengar baik bahwa ketika kita melayani Tuhan, harus memberikan sepenuhnya juga pelayanan. Jangan nanti dibagi, saya sudah bekerja 50% dalam pekerjaan, capek, melayani Tuhan lah, setengahnya 50%, tidak. Tetapi baik dalam sekuler, dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, dan pelayanan, itu harus profesional. Itu harus seimbang, berjalan bersama-sama. Kenapa? Keuntungan bukan orang lain. Paulus katakan, kalau aku hidup, apa dia katakan tadi? Kalau aku hidup, aku harus bekerja. Bekerja, dan apa hasil pekerjaan itu? Paulus katakan, ketika dia bekerja, menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, di mana kita bekerja? Baik di pekerjaan kita, ketika kita bekerja dengan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, maka orang akan melihat, wah, benar-benar orang ini dalam pekerjaan dia profesional. Ketika kita di dunia rohani, kita menunjukkan betul-betul, ini loh pelayanan saya. Kita tunjukkan, bukan kita tunjukkan kepada pemimpin, kepada gembala, kepada ketua remaja kita, YMB kita. Oh, saya melayani, saya mau tunjukkan supaya dia bisa begini-begini. Bukan, kita mau tunjukkan, Tuhan, ini pelayanan saya, maksimal mungkin saya melayani. Kenapa? Supaya orang melihat, ternyata baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan semua. Keseimbangan itu berjalan. Jadi hal yang pertama di sini dikatakan bahwa adalah keseimbangan dalam kekristenan adalah kehidupan yang proporsional, yang seimbang, yang berimbang, yang sesuai dengan proporsi yang ada pada kita. Itu yang pertama. Karena dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat yang ke-27, di sana dikatakan oleh firman Allah, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini dua hal yang berjalan, yaitu keseimbangan. Kita bekerja dan melayani Tuhan itu harus sama. Jangan dibagi-bagi 50%, 50% itu. Setengah-setengah, jangan. 100% dan 100% itu seimbang. Ya, supaya kita perjalanan baik di dunia ini jadi berkat, terlebih buat Tuhan. Ini yang harus kita jalani di dunia, dan Tuhan melihat pekerjaan kita, pelayanan kita itu yang betul-betul membawa dampak, membawa kehidupan yang baik. Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan, Yesus dikatakan Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Yesus itu yang punya sorga, namun Dia mau datang ke dunia ini untuk menyerahkan hidupnya. Artinya apa? Apakah setengah-setengah? Dia kan punya sorga, berarti Dia di dunia juga setengah lah, setengah di sorga, setengah di dunia. Tidak, tetapi Dia datang ke dunia ini dengan seutuhnya Dia sebagai Tuhan, tapi seutuhnya Dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk proses penyelamatan bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, ketika Dia memberikan nyawa untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, demikian juga kita. Yohanes berkata, demikian juga kita. Apa yang kita lakukan? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan berarti, saya mau mati buat kamu. Bukan. Kita mau menunjukkan bahwa sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Paulus katakan, sampaikan Injil, beritakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Karena Yesus datang beritakan Injil, Yesus datang memberitakan keselamatan, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya dan selamat. Amin. Nah, supaya kita melihat bagaimana perjalanan kekristenan kita, Yesus sendiri yang sudah menunjukkan, Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan. Ini loh perjalanan saya. Saya datang di dunia ini bukan sekedar saya datang, tetapi Dia meninggalkan sorga yang mulia untuk datang di dunia ini untuk bekerja. Itu profesional berbicara. Kalau cuma melihat Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang punya sorga, ngapain Dia datang ke dunia? Ayo. Tetapi karena Dia mau supaya kita tidak ada yang binasa, hidup beroleh hidup yang kekal, Dia tinggalkan sorga yang mulia, datang ke dunia orang berdosa untuk membuat anak-anak, orang-orang ciptaannya, manusia ciptaannya, tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Dia datang ke dunia ini, Dia menunjukkan bagaimana keseimbangan dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana anak-anak Tuhan, apalagi kita anak-anak muda, apalagi IMB yang ada. Saya tahu walaupun keadaan seperti ini, tapi semangat kita dengan Tuhan itu jangan sampai kita kendor. Sudah tidak pernah aku ada gereja dah, nggak ada lah, apa aja kita bikin terserah, suka-suka kita. Jangan, tetap kita jaga, tetap jaga kekristenan kita, jaga iman kita, jaga rohani kita, supaya Tuhan melihat. Nanti Tuhan akan melihat, Tuhan akan menilai, ternyata anak-anak terlebih IMB di tempat ini tetap setia dalam keadaan apapun, tetap profesional, proporsinya ada, keseimbangan itu tetap berjalan. Jangan kita berpikir, kita sudah datang di ibadah lagi kok, sudah tidak kumpul di gereja, gampang doa malas, gampang doa. Semua digampangkan. Tetapi kalau pendidikan itu lebih utama, bukan berarti digampangkan. Lebih utama pendidikan, apalagi dengan Tuhan. Justru dengan hari-hari ini kita lebih tingkatkan lagi hidup kita dengan Tuhan. Itu yang pertama, yaitu keseimbangan dalam kekristenan adalah kehidupan yang profesional. Hal yang kedua di sini dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Hal yang kedua, keseimbangan itu berbicara, itu adalah hasil dari orang yang menangkap. Nih,
Keseimbangan itu berbicara tentang orang yang menangkap dan mengerti akan waktu Tuhan. Bisa paham? Bahwa keseimbangan itu berbicara tentang bagaimana hidup kita, anak-anak muda YMB, sekali lagi orang percaya anak Tuhan, menangkap apa maksud Tuhan atau menangkap waktu Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita tangkap dengan keadaan seperti ini? Apakah kita akan berkata, aduh, kok dunia semakin begini? Ya memang, itu sudah jadi satu hal yang Tuhan sudah katakan, dunia akan semakin rapuh, hancur dengan keadaan. Tetapi ingat, jaminan bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya terlebih, bahwa ada perlindungan dari Tuhan. Ini harus kita ingat. Kita harus tangkap, apa sih maksud Tuhan? Kapan waktu Tuhan? Yang harus kita tangkap adalah, janganlah kita terlalu gampang untuk menghakimi, atau untuk berkata, ini karena ini, oh ini kenapa dia lebih. Berbicara tentang kehidupan kita dunia, berbicara tentang kehidupan kita yang ada di dunia, Tuhan mau segala sesuatu. Kalau dia diberkati, saya belum tangkap apa maksud Tuhan. Kok dia lebih ya? Kenapa saya kok enggak seperti dia? Jangan bandingkan, tetapi boleh Anda bandingkan, boleh kita bandingkan dan kita berkata, saya tahu, saya percaya ada maksud Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk saya. Mungkin waktu Tuhan untuk dia hari ini, tetapi buat saya ada waktu Tuhan. Gitu kan? Itu berbicara keseimbangan. Berarti dia, kalau Tuhan berkati dia, masa saya tidak diberkati Tuhan? Kalau dia bisa seperti ini, masa saya tidak bisa? Tapi satu hal, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak seimbang dengan tidak adil. Masa dia diberkati sedangkan saya tidak? Kita cek dulu kenapa dia diberkati. Mungkin dia lebih setia dari kita, kan gitu. Mungkin dia lebih mengandalkan Tuhan dari kita. Kita harus cek di sana. Supaya kita tidak mudah menghakimi, supaya kita tidak mudah berkata kenapa dia lebih sedangkan saya kurang. Jangan berkata, karena porsinya Tuhan itu sudah Tuhan kasih. Bahasa saudara kita, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Namun tergantung kita juga. Memang Tuhan sudah atur, tetapi tergantung kita mau berusaha atau tidak. Itu sebabnya kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Nah, Paulus menunjukkan bahwa kalaupun saya hidup, itu saya harus bekerja. Kalaupun saya mati, untung. Apa untungnya? Karena dia berkata, karena aku sudah jadi berkat, sudah berbuah, dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Sehingga dia berkata, itulah keuntungan dia. Apa keuntungannya? Karena dia mati, surga yang kekal. Karena dia sudah bekerja profesional, dia sudah bekerja, dia sudah menyimbangi kehidupannya. Di dunia dia bekerja dengan orang lain, dengan sesama, melakukan firman. Itu dia seimbang, dia imbangi. Bahkan dia berkata, kalau dia hidup dia akan bekerja. Apa dia kerjakan? Dia berkata, dia membantu orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia berkata, dia buat tenda, dia buat satu usaha, dia jual, dan bukan untuk dia, tetapi buat orang-orang yang membutuhkan. Keseimbangan. Jadi keseimbangan dia bekerja untuk dunia dengan Tuhan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau kita harus juga seperti itu. Sebagai anak-anak muda, kita harus tahu, kita harus bisa melakukan segala sesuatu dengan seimbang, dengan profesional. Supaya kehidupan baik kekristenan kita maupun yang ada di dunia sekuler, di dunia ini, itu sama. Dan sama, karena Tuhan bilang, kalau engkau setia di dunia ini, engkau setia melakukan apa kata Tuhan, maka engkau melakukan juga apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, jangan cuma dengan kata-kata, tetapi engkau harus nyatakan. Dengan apa? Dengan tindakan. Dengan tindakan kita. Sebab ketika kita bekerja dengan tindakan kita, itu yang Tuhan mau. Menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sebab itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bangun terus kehidupan kita. Hal yang terakhir, kita dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dengan keseimbangan itu? Kehidupan salib adalah kehidupan yang seimbang. Maksudnya apa? Yesus mati, dia menunjukkan bahwa salib Kristus adalah contoh kehidupan yang seimbang. Maksudnya apa? Karena Yesus menunjukkan kasih horizontal dan
vertikal. Dia menunjukkan salib, dia mati di atas kayu salib, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Itu seimbang dia lakukan. Dengan Tuhan ketika Bapa suruh dia ke dunia. Untuk apa? Pergi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah engkau harus tunjukkan dengan apa? Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi Bapanya, dan dia tunjukkan kasihnya kepada manusia dengan mati di kayu salib. Keseimbangan itu ada. Jadi keseimbangan itu kita jangan tidak usah lihat kepada siapa, contoh hanya kepada Yesus. Kita contohi dia mati untuk kita, berbicara tentang salib, berbicara tentang kasih kepada Bapa, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Itu harus seimbang. Karena kalau itu kita harus jalani dengan seimbang, maka kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37-39 ayat yang terakhir di sana berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama. Dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu berbicara tentang keseimbangan. Bukan setengah saya mengasihi Tuhan, setengah saya mengasihi manusia. Tidak. Dikatakan dengan segenap hati dan kekuatan dan segenap jiwa. Itu berbicara seluruh hidup kita. Dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, itu sama. Harus seimbang. Karena Yesus mati tidak melihat dosa kita, tetapi dia mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa dia betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi Bapanya dan mengasihi ciptaannya. Dan saya percaya adik-adik semua yang ada, YMB yang ada, kita terus maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau belajar, harus sepenuh hati, bahkan sepenuh jiwa. Demikian juga dengan Tuhan, itu berjalan bersama-sama. Supaya baik kekristenan maupun di dunia ini kita seimbang, maka kita akan menerima satu kehidupan yang lebih lagi Tuhan akan pakai dan Tuhan akan berkati kita. Haleluya! Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan, dan saya percaya kita semakin diberkati. Dan kapan waktu akan berlalu, tunggu aja waktu Tuhan. Kapan kita ketemu di gereja, semua kita sudah merindukan hal itu, tapi ada waktu Tuhan. Haleluya. Jangan patah semangat, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita berkata Tuhan ini begini-begini, jangan. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan biar semua cepat berlalu. Biar semua Tuhan pulihkan, sehingga kita boleh kembali berjumpa satu dengan yang lain, beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat dimanapun kita berada. Dimanapun kita ada, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, dan mari baik di rumah semua kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa buat hidup kita ke depan, biar Tuhan buat segala sesuatu menjadi baik. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini, itu boleh memberkati kita, itu boleh menguatkan kami. Bahwa kehidupan kami ini adalah kehidupan yang seimbang. Mengutamakan Tuhan, juga mengutamakan pekerjaan. Dan kami percaya ketika kami bekerja secara profesional, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Seperti bagaimana Paulus berkata, kalau kami hidup, kami harus bekerja, dan pekerjaan kami harus menghasilkan buah, supaya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami, secara khusus kami anak-anak muda YMB yang ada di Air Siloam, kota wisata. Kami percaya biarlah terus iman kami, rohani kami semakin dibangun di dalam Tuhan, supaya dalam hari-hari ini yang kami jalani, hari-hari ini Tuhan memberikan memberikan ketakutan, banyak yang memberikan kekhawatiran kepada kami. Tetapi hal yang kami akan bangun di dalam hidup kami, bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Berkati kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar saat ini. Saat ini hamba berdoa untuk anak-anak YMB yang ada, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu akan terus dinyatakan bagi mereka. Kuasa-Mu akan terus dinyatakan bagi adik-adik YMB yang ada.
Biarlah mereka tetap setia, semangat, baik bekerja, baik melayani, maupun dalam pendidikan. Biarlah mereka tetap semangat memberikan hidup mereka kepada Tuhan, dan percaya terus, bangun iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tetap tidak akan dibohongi oleh keadaan dunia ini, tetapi mereka tetap percaya bahwa kuasa Tuhan, waktu Tuhan itu ada, dan waktu Tuhan itu indah bagi kami. Berkati anak-anak YMB, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Baik mereka mungkin yang sudah bekerja, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka semua. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami berjalan, ketika kami beraktivitas, kami tetap ada dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu. Dan kami percaya perjalanan hidup kami ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Engkau percayakan kami ada di dunia ini, kami mau bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami, untuk Indonesia kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Engkau pakai pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para Polri, TNI, terlebih bagi mereka, para medis, para dokter yang menangani penyakit virus corona ini, yang sudah terpapar oleh virus corona. Tuhan berkati mereka dengan perlindungan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini segera akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan, kami orang percaya akan kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bebas kembali Tuhan untuk memuliakan Tuhan, di mana kami digembalakan, di mana kami Tuhan Engkau tempatkan untuk diproses melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini, berkati jemaat Tuhan, berkati gembala sidang kami Pak Yance, berkati Bu Ratna, berkati anak-anak mereka, berkati pelayanan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan orang tua keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk ibadah ini yang Tuhan sudah berkati, dan kami percayakan terus hidup kami di hari-hari kami, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, dan kami alaskan semua ini, ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.